Warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ini kita akan review tentang penggunaan alat pH tanah ini untuk persiapan media tanam kita di bedengan yang kurang lebih 10 kali 4 meter atau 3 meter ini, persiapan menanam hortikultura berupa timun. Dan ini kemarin kita sudah tanam kacang panjang. Ini pH-nya kemarin ini adalah 4,5. Kita akan lihat hasilnya dengan pH tanah 4,5 apakah memang subur atau seperti apa, kita akan lihat. Dan kawan-kawan, kali ini alat pH tanahnya kita ya yang seperti biasa pernah saya spill di video sebelumnya. Coba kita on kan ya, on cam. Ini ya yang K7,0. Oke, kita akan melihat nilai pH tanah yang bagus ya, seperti ini tanaman seledri ini kan dalam pot. Nah, kalau kita ukur langsung ini kawan-kawannya 6,0, ini menunjukkan angka pH tanah yang ideal atau normal. Di bawah ini kurang lebih itu harus dilakukan khusus. Ini 7, 6,9 ya, jadi cukup bagus. Makanya ini seledrinya kita yang baru ditanam alhamdulillah subur-subur. Dan baik kawan-kawan, kita akan coba membuat ini pH tanahnya kita akan ukur. ,3 ya. Jadi di ladang kita kali ini hanya memiliki pH 5,3. Jadi bayangkan kawan-kawan ya, di areal persiapan media tanam yang kurang lebih 10 kali 4 meter ini memiliki kadar pH yang sangat berbeda-beda. Di sini tadi 5,3. Nah, coba kita pergi di bagian ujung. Ini tentunya memiliki nilai yang pasti berbeda lagi. Misalnya di sini. Ini 6,4 ya. Ini lumayan. Dan di bagian sana ada Mas Eka lagi menamburkan sekam pembakaran arang ya, yang cukup hitam. Dan ini dia punya pH tanah ini di sini kita ukur. Ini juga 5,3. Baik. Dan kita akan lihat ke depan setelah pengaplikasian sekam arang pembakaran seperti ini, apakah mampu meningkatkan kualitas pH tanah atau seperti apa. Nanti saya akan spill kembali kawan-kawan. Selanjutnya setelah dengan siap seperti ini ya, kita lakukan penugalan dengan jarak lubang tanam itu kurang lebih 25 sampai 30 cm kawan-kawan ya, seperti ini. Saya di dan agar lurus menggunakan alis jaraknya kurang lebih 1 cm ya. Tapi lagi tujuannya supaya tanaman kita lurus guys. Tanam lubang lebih 1 jengkal. Dan sinar matahari bukan pukul
Ini kita mulai melakukan penanaman. Guys, dan rencananya sebentar ini penanamannya kita akan tutup dari di tengah bedengan, seperti di tengah ada lubang yang di tengahnya ini akan di dengan rong yang sudah disemaikan ke lalu. Oke. Oke, kita spill bibit yang kita sudah rendam di 1 malam yang lalu. Benih kita sudah semalam kita sudah lakukan perendaman. Oke, kita di wadah yang besar. Ini guys ya, sini saja. Ini biji kecil ya, sehingga kalau namanya kita butuhkan ya, kawan sangat. Oke kawan, mumpung udah selesai puluh biji.
kita lakukan satu persatu benihnya ini sampai selesai. Ini cukup halus kan kawan ya. Ini beda dengan bibit labu atau jagung yang gak bagus, tapi ini sangat kecil. Oke guys, sebentar ini setelah selesai seluruh penanaman, termasuk saya akan spill pemindahan tanaman terong yang di bedengan, yang di media semai, kita akan kasih pindah di sini. Dan saya akan review setiap perkembangan timun kita, termasuk terong nanti setiap pekan, bahkan setelah dipastikan bahwa timun ini tumbuh kurang lebih katakanlah 30-40 cm, nanti akan dikelilingi dengan lanjaran dari kayu dengan menggunakan tali sebagai media rambat. Oke kawan-kawan, ikuti terus review tentang penanaman timun di ladang kecil kami ini. Kita persiapan penanaman pemindahan terong di wadah yang ini, media yang ini. Jadi dia di tengah-tengah, seluruh tengahnya ini kita isi dengan terong. Oke, kita ambil bibitnya di sana atau dia punya benih. Menggunakan ini kawan-kawan ya. Bagian tadi saya sudah spill, jadi kita pilih saja yang besar-besar, sedikit yang besar-besar.
Oke guys, setelah semua selesai penanaman, ini tanahnya cukup gembur ya. Kita lakukan penyiraman. Cukup menggunakan air biasa di selang supaya ini hidup semua teman-teman ya. Dan perlu saya sampaikan bahwa media yang kita gunakan kali ini tanpa menggunakan pupuk dasar, dia cukup tanah, kemudian sedikit sekam tadi ya, sekam bakar. Oke kawan-kawan, kita lakukan penyiraman. Ternyata sudah mulai tumbuh ya, 2 daun. Rata 2 daun, dan hampir semuanya tumbuh kawan-kawan. Ini tanaman terong. Nampaknya waktu di media penyemaian kemarin ini kurang kurang subur atau kurang tumbuh, dan ini setelah dipindahkan nampaknya terjadi perkembangan yang cukup signifikan, terutama misalnya kita lihat daunnya mulai berkembang kawan-kawan ya. Nih. Hampir semuanya tumbuh. Rata 2 daunnya. Dan pengalaman sebelumnya kita dapatkan tanaman timun yang usia 0 sampai 20 HST itu biasanya diserang dengan oteng-oteng. Kurang lebih seperti ini kawan-kawan. Daunnya sudah mulai diserang. Ini lama-lama mengecil dan habis. Olehnya itu mungkin 2-3 hari ke depan ini saya akan lakukan penyempraian menggunakan Finaltia dan fungisida. Ya kawan-kawan, sudah mulai diserang. Jadi kalau tidak diatasi segera ini kemungkinan akan cepat hancur ini tanaman. Ini kawan-kawan, mulai diserang. Jadi oke kawan-kawan, insya Allah sampai jumpa nanti
di video-video saya selanjutnya. Tentunya saya akan review kembali bedengan mini kita ini sampai dia berbuah. Tetap dukung channel saya apabila ini memiliki nilai edukatif, karena tentunya kami adalah petani milenial yang sama-sama kita belajar. Dan mohon diberi dukungan melalui support kawan-kawan dengan subscribe, like, ataupun share. Dan apabila ada pengalaman, kawan-kawan bisa berpartisipasi melalui kolom komentar. Oke, ditunggu kawan-kawan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.